Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang akan datang, siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena apa yang engkau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar Dia
dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, air di Israel dan juga kita bisa melihat perjalanan orang Israel menuju ke tanah Kanaan zaman Musa, air itu juga menjadi sangat-sangat berharga. Kita bisa melihat dalam bacaan pertama saja, di sana Musa akhirnya membuat sumber air yang akhirnya disebut dengan kota Masa dan Meriba, gitu ya. Tempatnya itu, saya juga pernah datang ke sana. Di sana itu sebetulnya tempatnya itu adalah tempat perbatas, misalnya itu pertengahan antara gurun pasir dengan laut. Jadi tengah-tengah antara itu, jarak dengan laut kira-kira hanya setengah kilo aja dari laut. Dan ternyata keluar di situ dibuat, keluarnya bukan air asin tetapi air tawar. Dan situ sampai sekarang memang airnya tinggal sedikit. Saya tidak tahu kenapa tinggal sedikit, apakah karena apa? Karena di daerah situ memang daerah yang banyak palem, banyak palmanya. Karena saya tidak tahu jenis anunya ya, apakah itu kurma ataukah itu palem ataukah itu kelapa, nggak tahu, nggak jelas. Karena yang jelas adalah genusnya palem gitu ya, familianya apa. Jadi kalau ngomong soal genus dan familia kan kita tahu ini jenis tanamannya apa. Jadi nggak tahu. Tapi yang jelas di situ tanah yang agak rimbun begitu ya. Tapi yang jelas air di sana sangat-sangat berharga dan sangat-sangat berguna. Nah, orang tanpa air juga akan mati. Buktinya apa? Tubuh kita ini juga berapa persen adalah air? Lebih dari 70%, bahkan 80% lebih adalah air. Buktinya pada saat orang dikremasi misalnya, gede, dhuwur, gemuk gitu ya, pas dikremasi sisanya hanya seberapa? Sedikit. Karena yang lain-lain dari apa? Dari cairan kita. Dan itu kan menguap. Dan kita bisa melihat, oh ternyata kita ini sebetulnya memang dibuat maksimal, airnya lebih maksimal dibanding dengan yang padat. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh air menjadi harapan bagi diri kita supaya kita tetap hidup pula. Ya. Kalau demikian kita punya kesimpulan bahwa air ini adalah hal yang penting dan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Lalu sekarang kita bisa melihat yang kedua, Tuhan Yesus itu ada di Samaria. Kita bisa membayangkan Samaria itu daerah antara Galilea dan Yerusalem, Yehuda. Jadi wilayahnya antara Galilea dan Yehuda, ya Yerusalem di sana, di tengah-tengahnya. Orang Galilea itu sudah terbiasa untuk terlibat atau omong-omong atau komunikasi dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing. Sudah terbiasa. Sedangkan orang-orang Yerusalem atau bisa dikatakan Yudea, tanah Yudea, orang yang kolot, karena nggak pernah bergaul dengan orang-orang asing. Nah, untuk para murid Tuhan, untuk memasuki wilayah Yerusalem sehingga tidak menjadi hal yang asing. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup di Galilea, sehingga masuk begitu dengan mudah. Mereka mencoba untuk komunikasi, tetapi yang menjadi suatu ganjalan bagi para murid adalah Tuhan kok bicara dengan perempuan, orang Samaria lagi, di pinggir sumur lagi. Tuhan ngapain? Dan digambarkan di dalam bacaan Injil, peristiwa itu jam 12 siang. Jam 12 siang itu kita bisa melihat kalau orang cari air, ya mencari air untuk kehidupan sehari-hari, biasanya pagi atau siang atau sore. Pasti pagi.
Pagi orang cari air, paling tidak untuk minum, untuk masak dan sebagainya, pagi. Tapi kenapa perempuan itu datangnya siang, jam 12, untuk cari air? Dan ini menjadi identitas perempuan itu, bahwa dia perempuan dalam tanda kutip spesial. Bola Bali itu kawin. Dan juga kebetulan yang tentang identitas itu tidak dibacakan dalam bacaan Injil, karena kita menghilangkan ayat 16 sampai dengan 19a. Kita menghilangkan itu, menyunat ayat itu, sehingga tidak terlintas. Tetapi kita melihat identitasnya adalah itu, sehingga dia mempunyai reputasi yang negatif di kalangan orang-orang Samaria. Tetapi Tuhan tetap mau untuk menyapa dia. Dan Tuhan ternyata mampu untuk mengubah orang itu, perempuan itu, menjadi pewarta bagi dirinya, untuk mewartakan kehadiran dirinya kepada orang-orang yang ada di Samaria itu yang lain. Jadi ternyata Tuhan mampu mengubah. Mengubahnya apa? Karena dengan kata-kata bahwa yang akan diberikan adalah air hidup. Bukan air yang nantinya kalau kita minum kita akan haus lagi, tetapi air hidup. Dan di situ adalah Tuhan Yesus sendiri adalah air hidup itu, yang menghidupi semua orang sebetulnya sampai selama-lamanya, bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Itu sabda Tuhan, dan itu bisa mengubah kehidupan perempuan Samaria itu. Dan ini yang luar biasa, Ibu Bapak. Tuhan mampu mempertobatkan perempuan itu. Jadi kita bisa melihat Tuhan mampu mempertobatkan perempuan itu, dan perempuan itu sungguh-sungguh serius dalam mewartakan, sehingga banyak orang-orang Samaria datang kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mewartakan kepada orang-orang Samaria kerasan dengan pewartaan itu, dan bahkan diundang jangan cepat pergi, dan Tuhan menginap 2 malam dikatakan dalam bacaan Injil. Jadi dalam 2 malam itu dimanfaatkan oleh Tuhan untuk mewartakan mengenai kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan mereka percaya. Tetapi walaupun mereka percaya, mereka tidak bisa ngintil Tuhan, tidak bisa mengikuti Tuhan, karena Tuhan kan tujuannya mau ke Yerusalem. Mereka tidak akan bisa masuk wilayah Yudea. Maka mereka daripada percuma, mereka tidak ada yang ikut ngintil Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat Tuhan ternyata bisa menggunakan perempuan yang mempunyai reputasi yang negatif menjadi aktif untuk mewartakan. Dan akhirnya orang-orang Samaria bisa mendengarkan langsung firman Tuhan dan disegarkan untuk bisa menjadi pewarta dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam bacaan Injil, ini kan bacaan Injilnya. Nah, sekarang bagi diri kita, Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, siapa yang nggak punya dosa dalam hidup ini? Baik, kalau begitu pertanyaannya saya balik, siapa yang punya dosa dalam hidup ini? Nah, orang ngacung berarti kan nggak punya dosa, nggak perlu ngaku dosa nanti ya. Berarti semua punya dosa. Nah, tapi kita bisa melihat kalau orang itu dipanggil oleh Tuhan menjadi pewarta, mewartakan, entah itu tugas di dalam kehidupan. Misalnya kalau kita konteks kita kalau menggereja, alasan yang pertama gimana biasanya? Alasannya untuk menolaknya. Alasan menolaknya biasanya gimana? Ya, kami kan masih banyak dosa, belum layak, belum pantas. Orang lain lagi, orang lain aja yang lebih suci, gitu. Seringkali begitu kan alasannya, betul? Benar kan? Tapi ya sudah, kalau memang alasannya seperti itu, ya sudah. Kalau demikian, bergembiralah di dalam dosamu. Bertahanlah di dalam dosamu. Kenapa? Karena orang yang mau untuk dia tahu punya dosa, dia tahu punya dosa, dan dia sadar punya dosa. Dan kalau orang itu
lalu mengatakan, ya saya berusaha untuk bisa melayani, entah tugas sebagai prodiakon, entah tugas sebagai ketua lingkungan, atau tugas-tugas yang lain, misalnya tugas untuk menjadi lektor, menjadi lektris, atau juga menjadi pemazmur karena kemampuan dia menyanyinya juga baik. Dan dia mengatakan, ya kami mau. Ibu bapak, pelan-pelan orang itu akan memperbaiki dirinya, hidupnya, akan melakukan pertobatan. Kenapa? Karena dia selalu dilihat oleh umat yang lain, sehingga yang tadinya mungkin dianggap negatif oleh orang lain akan makin lama makin bertobat, sehingga pertobatannya akan jadi. Maka saya terima kasih kepada prodiakon, kepada lektor, kepada lektris, dan juga kepada pemazmur, lalu juga kepada Miss Dinar. Pasti hidupnya akan ada perubahan. Yang tadinya hidupnya asal-asalan, lalu akhirnya akan menjadi akan mengadakan perubahan dalam hidup. Juga ketua lingkungan segala macam itu akan berubah dengan dia berani menyanggupi untuk melaksanakan. Nah, seperti perempuan Samaria ini berani untuk berubah menjadi pewarta, kita pun itu juga akan mengalami perubahan itu. Tapi kami kan belum punya pengetahuan, Romo. Gitu, seringkali kan gitu. Belum punya pengetahuan. Saya mau tanya dulu kepada kedua prodiakon. Dulu bisa khotbah enggak? Bisa menjelaskan kitab suci enggak? Ora. Tapi setelah jadi prodiakon gimana? Belajar kan? Ada tuntutan untuk belajar sehingga iso kan? Sehingga bisa. Maka kita harus berangkat dari orang yang mau terlebih dahulu. Pokoknya yang penting gelem, mau. Nanti akhirnya dalam perjalanan waktu akan orang itu mampu nantinya. Jadi justru itu. Jadi orang dari yang mau dulu akhirnya mempunyai kemampuan nantinya bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka kalau orang yang tidak mau untuk terlibat di sana, yang nggak akan makin dalam pengetahuan mengenai kitab suci, mengenai ajaran gereja, nggak akan semakin dalam. Maka kita bisa melihat, walaupun misalnya contoh konkret ya, misalnya Pak Adi sudah pensiun dari prodiakon ya Pak, sudah pensiun. Nah kita bisa melihat, kalau ditanya mengenai liturgi, ditanya mengenai hal-hal pewartaan, masih bisa untuk menjawab. Kenapa? Karena dia pernah terpanggil untuk menjadi prodiakon. Sehingga kemampuan ini tidak akan hilang. Bukankah ini simbol mengenai air hidup? Kalau menerima dari Tuhan Yesus, tidak akan hilang. Tapi saya mau tanya lagi, kalau ini ilmu pengetahuan yang duniawi, saya mau tanya, kowe sing isih nom ya, sing isih nom. Jurusan apa dhisik? SMA. Ya, IPA. Kamu masih hafal beberapa rumus fisika, rumus kimia, rumus matematika, rumus siti. Wong dhisik ibijine ya ora pati gede ya. Ora apa-apa. Kenapa? Karena saya juga merasakan, dulu saya belajar kimia, fisika, atau mafia lah, pelajaran mafia, betul-betul matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Kan pelajaran yang ditakuti anak-anak kan mafia, betul ya? Matematika, fisika, kimia, betul ya? Mafia kan, disebut singkatannya mafia. Jadi situ kita bisa melihat, oh, sekarang dadi Romo, ora ono gunane lho. Bisa sinau, meteng-teng segala macam, gopo gitu. Tapi kalau air hidup tadi itu, sampai kita nanti tua, masih kita pakai. Saya sudah meninggalkan seminari itu karena kehabisan sudah 31 tahun, berarti ya diandaikan 31 tahun yang lalu. Tetapi apa yang saya cecap di sana tentang pelajaran kitab suci, tentang yang lain-lain ajaran gereja, ini ternyata juga harus cemantel di sini karena memang harus saya hidupi
Supaya apa? Supaya tidak jadi gajah di belangkoni gitu loh. Supaya tidak jadi gajah. Jadi iso pojah ora iso nglakoni gitu. Karena harus saya hidupi pula. Jadi tidak menjadi Gatot Kaca ya, gagal total kokean cocot gitu ya. Tidak itu. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa ada sesuatu, air hidup, artinya pengetahuan dari Tuhan, karena berasal dari bukan hanya membaca buku, tetapi juga mengenal Tuhan, berusaha untuk menghidupinya, berarti sudah mau untuk intim dengan Tuhan, nantinya kita akan disegarkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau para imam yang tidak mengenal Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, akan sulit untuk membuat khotbah. Karena buat khotbah kan tidak hanya seminggu sekali, tetapi misalkan setiap hari. Kadang-kala setiap hari pun itu juga ada banyak khotbah yang lain. Misalnya berkati jenazah, lalu manten, lalu ujub nanti berkat rumah segala macam, kan khotbah-khotbah yang beda. Nah, maka kita bisa melihat di sana, kalau dia tidak intim dengan firman Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, apakah dia mampu untuk bisa menjadi pewarta yang baik? Maka kita bisa melihat, oh ternyata kuncinya hanya satu, yakni apa? Mengenal Tuhan dan kenal akrab dengan Dia, intim dengan Dia, sehingga kita digunakan oleh Dia untuk menjadi pewarta. Nah, dengan demikian kita kalau sudah mencecap air hidup itu akan lebih bisa. Nah, kalau air hidupnya itu hanya dicecap hanya untuk mencari kepuasan tok, tidak meresap di dalam hati ini, dia akan mudah untuk murtad kok. Jadi walaupun dia sudah dibaptis, tetapi dia hanya, misalnya itu air hidup itu hanya dipakai untuk adus tok, gitu. Hanya untuk mandi, bukan untuk diminum atau juga dinikmati, akan mudah dia untuk murtad. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan air hidup itu. Nah, dengan seperti itu kita sebetulnya tantangan bagi diri kita. Bagaimana kita pada masa Prapaskah ini belajar mendalami sekarang. Mencoba untuk menyecap air hidup itu bagaimana. Yaitu dengan kita mencoba untuk mendalami firman-firman-Nya. Dan kalau sudah dalam firman-Nya, kita hidupi. Jadi tidak hanya kita hafal. Maka dalam gereja Katolik percuma untuk menjadi penghafal kitab suci kalau hanya menghafal tanpa menghidupi. Entah orang itu hafal dalam bahasa Ibrani, atau hafal dalam bahasa Yunani, atau hafal di dalam bahasa Indonesia, percuma. Jadi maka ibu bapak, saudara-saudari, kita diajak untuk menghidupi. Karena kalau menghidupi, kita nanti akan melakukan pertobatan seperti perempuan di Samaria itu. Untuk mengalami pertobatan dan juga mampu digunakan Tuhan mewartakan. Tuhan mampu mengubah perempuan Samaria itu tidak sampai 1 jam berubah untuk menjadi pewarta. Maka kita diberi waktu 40 hari oleh Tuhan. Dalam masa APP ini, kita mau mencoba untuk mengubah diri kita, mengalami nantinya kebangkitan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan lebih baik dibanding dengan perempuan Samaria itu. Amin.